Sobat Sepeda, salam sepeda kuat, sepeda jaya. Kembali lagi di podcast Dialog Desa. Kembali lagi bersama aku Febri. Pasti kalian udah pada kenal aku kan? Nah, bagi kalian yang belum kenal aku, kalian bisa nonton episode Dialog Desa sebelumnya di YouTube Sepeda. Nah, episode kali ini aku gak cuma sendiri aja loh jadi hostnya. Jadi aku ditemani sama temen aku namanya Cahaya. Halo semua, kenalin nama aku Nima Dewi Cahyadenti Putri, bisa dipanggil Cahaya. Jadi aku bakal nemenin Febri jadi host episode kali ini. Cah, tau gak? Tadi kan aku pas lihat di Google itu, kalau misalnya tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kamu tahu gak sih itu? Wah, aku juga kurang tahu nih, apa sih Hari Anak Nasional itu? Yang pasti narasumber kali ini yang akan ngebahas tentang Hari Anak Nasional. Iya betul itu, kira-kira siapa sih narasumber episode kali ini? Jadi narasumber episode kali ini, dia adalah seorang alumni SMP Negeri 10 Denpasar yang juga pernah menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2018-2019 dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kota Denpasar. Ini dia Kak Nova. Halo Kak Nova. Halo. Kakak bisa kenalin diri dulu ke Sobat Sepeda yang ada di rumah supaya mereka kenal siapa Kak Nova. Berarti manggilnya Sobat Sepeda ya? Iya. Halo Sobat Sepeda. Jadi tadi sudah dikenalin sama teman-teman Febri dan Cahaya udah dikenalin. Jadi nama saya Komang Nova. Teman-teman bisa panggil saya Nova, bisa panggil saya Komang, bebas. Saya dulu juga alumni SMP Negeri 10 Denpasar. Di sini saya pasti dipercaya menjadi Ketua Forum Anak Daerah Kota Denpasar periode 2021-2023. Ya mungkin itu aja. Kak Nova gimana kabarnya sekarang Kak? Ya bisa dilihat teman-teman, kabarnya sementara baik. Febri dan sementara baik. Oh iya Kak, seperti yang saya bilang tadi, Kakak kan menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kota Denpasar. Itu tugasnya ngapain aja Kak? Oke, tugas ketua ya? Iya, sebenarnya sama aja sih dari awal nih. Jadi sebenarnya anggota Forum Anak Daerah Kota Denpasar itu adalah seluruh anak-anak Kota Denpasar. Kalian di sini pun sebenarnya anggota Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Akan tetapi di sini sekarang kita dibedakan menjadi dua, yaitu ada anggota dan pengurus. Dan di sini saya sebagai pengurus Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Sebenarnya kita tuh sama sih di sini memiliki peran, yaitu ada dua P, pelopor dan pelapor sebagai untuk pemenuhan anak-anak Kota Denpasar. Itu aja sih untuk simpel ya, biar nggak ribet-ribet. Kalau boleh tahu, pelopor dan pelapor itu tugasnya ngapain aja Kak? Oke, mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar ya pelopor itu bagaimana. Pelopor itu kita bisa sebagai mempelopori teman-teman kita. Misalkan ada teman kita yang membuat masalah, atau salah satu contohnya sekarang kan masih zaman-zamannya MPLS ya. Iya. Masih angkat-angkatnya MPLS. Di sini banyak sekali organisasi serta sekolah itu menyuarakan pencegahan bullying di sekolahnya. Contohnya seperti itu, misalkan ada teman kita membuli teman yang lain, itu kita bisa memberitahukan, jangan dong membuli teman-teman. Itu bisa salah satu contoh untuk menjadi pelopor. Sedangkan pelapor mungkin kamu juga udah tahu kan, pernah dengar nggak kata melapori? Pernah. Misalkan seorang warga di desa A itu melapor kepada polisi. Selain itu pernah kan? Pernah. Nah, jadi di sini maksudnya sebagai pelapor itu misalnya kita melihat suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, salah satunya di sekolahnya. Kita melihat bullying, di sana kita bisa menjalankan peran kita sebagai pelapor. Misalkan kita lapor kepada guru BK ataupun kita lapor pada orang terdekat mengenai permasalahan tersebut. Bukan cepu sih, jauhnya bisa dibilang untuk menyelamatkan teman-teman kita dari permasalahan itu. Terus kan tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak. Iya. Nah, ada nggak sih hak-hak anak itu Kak? Kalau misalnya ada, coba dong kasih tahu ke Sobat Sepeda ada. Oke, pasti teman-teman juga bingung kan apa itu 10 hak anak. Bener banget, masih sedikit, tidak sedikit juga anak-anak yang belum mengetahui apa sih sebenarnya hak-hak yang kalian dapetin. Mungkin di sini Kak kasih lagu aja ya. Oh, iya. Jadi di sini ada lagunya, ada gerakannya. Saya kasih tahu lagunya aja. Jadi lagunya itu seperti ini. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Jadi itu 10 hak
dasar yang kita miliki sebenarnya. Kan tadi Kak Nova cuma nyanyi aja. Ya. Gerakannya gimana sih? Wah, gerakannya, minta gerakannya nih teman-teman. Jadi gerakannya itu gimana ya? Agak enakan berdiri tapi kita duduk aja ya. Jadi gerakannya. Mau ikut? Boleh ikut ya? Oke, 1, 2, 3. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Itu sedikit hak-hak yang kita miliki sebenarnya. Tema Hari Anak tahun ini tuh kalau nggak salah tuh anak terlindungi, Indonesia lebih maju. Betul banget. Gimana sih pendapat Kak Nova tentang anak-anak yang mengalami kekerasan pada anak itu, Kak? Oke. Sebenarnya kita mulai dari temanya. Kita membedah tema dulu. Tema ini sebenarnya jatuh dari nasional. Itu sudah dijelaskan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu berasal dari Bali juga, dari Denpasar juga, dari Bintang Puspayoga. Itu sudah dijelaskan bahwa tema ini anak terlindungi Indonesia maju itu sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Ibunya itu mengatakan bahwa kita tetap komitmen menggunakan tema tersebut karena kita akan menciptakan Indonesia yang layak anak, idola Indonesia layak anak. Kalau pendapat saya mengenai jika ada kekerasan, ya disinilah peran-peran kita semua untuk mengurangi kasus kekerasan tersebut. Salah satunya ya di lingkungan sekitar kita kan teman-teman OSIS kan nih. Iya. OSIS ya, peran kalian di sekolah dulu. Di sekolah untuk dari teman ke teman, karena kan udah sekarang tidak sedikit juga lebih enak cerita ke teman sendiri ya. Lebih curhat ke diri sendiri. Kayak itu sih saya. Oh iya. Terus juga Febri dulu pernah dapat cerita dari temannya Febri kalau misalnya temannya Febri ini dibully di sekolahnya sama temennya. Nah itu pendapat Kak Nova tentang anak yang dapat pembulian dari temennya sendiri itu gimana sih, Kak? Oke, kalau dari saya ya, kalian pernah dengar gak kata satu spanduk poster itu dengan kata-kata stop bullying? Oh iya pernah. Pernah dengar kan? Sering banget kan? Saya pernah diceritain sama satu psikolog di dinas kami, karena kami forum anak kan di bawah naungan dinas P3AP2KB, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Itu salah satu psikolog bilang kayak gini, Nova, kamu dengar sekarang ini banyak nggak bullying? Kayak gitu. Sebenarnya bullying ini agak bahasa Balinya tuh nyaru, bahasa Indonesia tuh kayak sama-sama. Sebenarnya teman-teman ngejek nama orang tua atau mengelingan nama orang tua dengan penghujung kata, lah aku suka bercanda aja no. Itu cuma didasari dengan kata bercanda. Iya. Jadi kan kita nggak ngeliat apakah itu bullying atau gimana. Saya pun kadang-kadang bingung. Teman-teman saya di sekolah itu cuma ngejek-ngejek, itu apakah bullying atau enggak? Itu kadang-kadang karena saya bilangnya tadi kayak saru lah, dia bisa dibilang kayak sama-sama. Saya diginiin habis itu, kamu lebih setuju dengan kata stop bullying atau lawan bullying? Sebenarnya ini statement yang lumayan gila sih ya. Stop bullying atau lawan bullying. Nah mungkin teman-teman di sini bisa ngasih pendapatnya di komen ada kan ya? Iya, Atau di komen atau gimana, bisa apakah teman-teman setuju akan stop bullying atau lawan akan bullying? Bedanya stop bullying dengan lawan bullying itu apa, Kak? Bedanya kalau saya nangkepnya nih, stop bullying sama lawan bullying. Kalau stop bullying kan sekarang nih banyak hanya menyuarakan saja, ayo dong stop bullying kayak gitu. Sedangkan kita sudah stop bullying, akan tetapi masih aja ada. Iya. Karena kan di sini perlu korban tersebut biar bisa melindungi dirinya langsung, nggak cuma dilindungi teman-temannya aja. Jadi kalau misalkan lawan bullying, jadi dia di sini langsung peran si korban, yaitu untuk melawan bullying sendiri. Teman-teman kita juga, orang sekitar kita juga harus berani melawan bullying. Tapi memang itu lumayan sulit juga, karena bullying ini seperti fenomena gunung es, kadang-kadang tidak terlihat. Ya, teman-teman bisa ngasih komentar aja, bisa ngasih pendapat yang mana teman-teman setuju, apakah stop bullying atau lawan bullying nanti saja. Selain dari permasalahan yang tadi disebutin tuh, ada nggak permasalahan anak lagi yang Kak dengar? Kota Denpasar. Iya, Kak. Ya,
mungkin teman-teman baru-baru ini ngelihat, karena kan teman udah canggih ya akan media sosial, itu teman-teman bisa lihat di Instagram sekarang ini masih viral ya, yaitu di Kota Denpasar juga. Kayak itu di daerah, kalau nggak salah daerah Sidekaria, di daerah Denpasar, salah satu wilayah. Di sana ada suatu fenomena atau permasalahan anak, yaitu anak ditelantarkan. Nah, di sana sekarang Dinas kami P32KB itu sedang menindaklanjuti juga bagaimana permasalahan tersebut, dan Pemkot Kota Denpasar pun sudah turun langsung. Bapak Wali Kota Denpasar beserta Ibu itu sudah turun langsung mengenai permasalahan. Sekarang sih itu yang saya lihat permasalahan mengenai permasalahan anak. Kalau misalkan ada salah satu contohnya juga yang marah-marah nih, yaitu pekerja anak. Itu sama juga seperti fenomena gunung es, kadang tidak terlihat juga, karena sekarang banyak, mungkin teman-teman di sini sering lihat ya, pekerja anak itu biasanya anak-anak yang jualan tisu, di lampu merah kebayaan. Ya, lampu merah kan ya. Tuh, karena kan kami dari forum anak sudah turun langsung mengenai permasalahan ini kan. Sedang itu kita cerita-cerita bareng-bareng dengan anak-anak itu. Sebenarnya apa sih alasan kamu kerja kayak gitu? Apa sih sebenarnya tujuannya? Itu tidak sedikit juga itu dari hati nurani dia sendiri. Dia ingin membantu orang tua karena ekonomi sekarang ya teman-teman tahulah lumayan sulit. Jadi ya di sini kita forum anak, dan teman-teman pun misalkan ketemu dengan anak-anak itu bisa mengingatkan bahwa pendidikan itu penting. Mungkin ya emang sih itu juga tidak ada juga yang beberapa itu ada bosnya dibilang, ada yang nyuruh gimana. Ya setidaknya kita harus peduli dengan mereka itu. Mungkin itu aja. Kadang saya juga ngelihat anak-anak yang di lampu merah jualan, terus tuh ngemis tuh kayak ngerasa kasihan. Iya gitu, benar, Kak. kasihan banget ngerasa kayak gimana ya, bahasa sekarang mukanya melas. Iya. Oh iya Kak. Terus Febri pernah ngeliat di media sosial kalau misalnya Kota Denpasar ini disebut Kota Layak Anak. Itu kenapa sih bisa disebut Kota Layak Anak? Apa ada asal-usulnya gitu Kak? Oke, kita ralat dulu ya. Sebenarnya Kota Denpasar ini belum menyentuh Kota Layak Anak. Kita baru mendapatkan penghargaan baru kemarin diserahkan itu di Bogor, itu penyerahan anugerah Kota Layak Anak. Itu kita baru menyentuh tingkat utama. Jadi di Indonesia sebenarnya belum ada yang menyentuh kategori Kota Layak Anak. Jadi khususnya kita di Kota Denpasar itu kita baru mendapatkan penganugerahan Kota Layak Anak di tingkat utama. Tapi ya kita Kota Denpasar pun semua warga Kota Denpasar, masyarakat, Pemkot juga itu menegaskan bahwa kita supaya bisa menuju Kota Layak Anak nantinya. Kalau misalkan saya dengar nih, karena saya baru ikut webinar kemarin, itu anugerah Kota Layak Anak itu udah dari lama sebenarnya. Kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa bantu nyari di Google ya. Itu kalau nggak salah udah tahun 2000, sebelum 2010 rasanya, itu udah lama banget. Itu sudah ada anugerah Kota Layak Anak. Sekarang diperbaharui lagi menjadi lebih baik anugerahnya. Sampai sekarang pun Kota Denpasar sudah mendapatkan Kota Layak Anak dari tahun 2019. Saya mau balik ke topik yang awal nih Kak, tentang forum anak Kota Denpasar. Saya pernah lihat itu di Instagram FAD, ada namanya Duta Anak. Duta Anak. Itu tuh tugasnya gimana Kak? Duta Anak ya. Duta Anak itu sebenarnya bisa dibilang menjadi brand ambassador forum anak. Jadi misalkan ada suatu hal ataupun ada permasalahan anak, pasti Duta Anak Kota Denpasar yang maju duluan. Di sana sama aja sebenarnya perannya sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Akan tetapi di sini karena saya juga diceritain sama kakak saya, diajarin juga sama kakak saya di forum anak, apa sih sebenarnya Duta itu. Duta itu kembali lagi dia adalah brand ambassador di forum anak. Dia adalah garda terdepan di forum anak jika ada suatu permasalahan ataupun jika ada suatu kegiatan-kegiatan, dia adalah garda terdepannya. Sebenarnya perannya sama sih, itu tuh sebagai 2P, pelopor dan pelapor yang tadi saya jelaskan. Terus untuk Duta Anak itu ada berapa aja sih Kak? Oh iya, Duta Anak ada berapa ya? Boleh. Kalian pernah lihat di IG ada berapa? Ada 5 ya? Oke, betul banget. Jadi teman-teman sebenarnya Duta Anak ini ada 5. Kita bagi menjadi 5 komisi. Komisinya itu ada pertama komisi pendidikan, kedua komisi kesehatan, ketiga partisipasi, keempat perlindungan khusus, dan yang terakhir itu jaringan.
Sebenarnya dari kelima duta ini dia memiliki peran masing-masing. Misalkan pendidikan dia ke ranah pendidikan, kesehatan pasti dia ke ranah kesehatan, pelindungan khusus itu seperti dia ke ranah dia mengajak anak-anak yang berkebutuhan khusus, teman-teman kita yang spesial seperti itu. Misalkan ranah partisipasi dia mengajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang positif. Dan yang terakhir jaringan tuh mungkin teman-teman di media sosial gitu. Tapi kembali lagi itu tuh sama semuanya, kita sama menjalankan peran kita kembali lagi teman-teman menjadi dua P, pelopor dan pelapor. Terus dampak apa aja sih yang Kak Nova dapetin selama Kak Nova bergabung ke FAD ini? Sebenarnya ya saya mulai dari SMP 10 dulu, karena di sini saya pun diceritain, saya pun diajarin ya, kita di forum anak saya diajarin itu kita nggak boleh lupa dengan rumah kita sendiri, di mana rumah kita dibentuk, di mana rumah kita diajarin dengan awal. Yaitu saya diajarin di sini sebelum di forum anak saya di OSIS SMP 10. Di sini saya diajarin sama kakak saya, walaupun ya zaman pendidikan dulu itu masih keras ya, OSIS itu masih keras dulu. Itu saya diajarin. Akhirnya dari di OSIS ini saya ngerti bagaimana caranya membawa diri, ya bilanglah kayak memposisikan diri kita itu gimana. Saudara, saya sih masih belajar, proses belajar di sini. Setelah saya di SMP, saya diajarin gimana proses menaruh diri. Setelah itu saya berani menunjukkan diri, saya masuk forum anak tuh di awal masuk pada kegiatan Gembita anak Kota Denpasar itu tuh dengan 7 kegiatan tujuan memilih 5 duta anak. Saya dipercaya di duta anak Komisi Pendidikan tahun 2020. Saya dipercaya itu, ya akhirnya terjun ke forum anak. Saya diajarin gimana saya lebih lagi memposisikan diri. Dari bedanya mungkin di SMP saya suka marah nih ya, mungkin di angkatannya sebelumnya saya suka marah-marah nih. SMP di forum anak ini saya lebih bisa ngontrol diri, gimana bisa dibilang kayak kita lebih bisa memposisikan diri kita, karena di forum anak ini kita lebih belajar cara mengerti teman-teman kita, gimana sih sebenarnya sifat si A, si B, si C. Karena forum anak ini adalah organisasi yang fleksibel, nggak membatasi anggotanya. Bebas anggotanya mau berbuat apa, bukan mau berbuat yang negatif ya, positif, kita tetap kerana positif. Mau ikut organisasi di luar forum anak itu bebas. Jadi kita harus bisa ngerti gimana posisinya dia. Kelihatannya sibuk banget jadi ketua FAD. Kalau misalnya kan Kak Nova ini masih sekolah, terus itu pernah nggak kayak keganggu gitu sama tugas dari FAD? Sebenarnya sibuk sih enggak ya, sibuk sih enggak sebenarnya. Ya kita kalau misalkan keganggu sama sekolah itu kembali lagi ke kita sih. Sebelumnya pasti teman-teman pernah kalau misalkan ada suatu kakak-kakak kalian akan datang ke OSIS kalian, pasti kalian nanya dengan satu pertanyaan, Kak gimana sih cara ngatur waktu? Iya. Nah, sudah saya belum bisa banyak sih untuk ngatur waktu, tapi di sini kita kembali lagi ke diri kita untuk berusaha gimana cara ngaturnya. Ya jika ada izin di sekolah, mungkin ada izin kemana gitu, izin ada kegiatan, ya kembali lagi ke kita harus bisa ngejarnya. Sebenarnya saya nggak ada tips untuk ngatur waktu. Tipsnya itu nggak ada tips, sebenarnya kembali ke kita lagi gitu. Kita gimana cara ngaturnya itu. Wah, keren banget Kak. Tadi saya tuh jadi pengen banget ikut duta anak. Gimana sih caranya tuh Kak? Oke, sebenarnya Gembita ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Biasanya nanti di akhir tahun 2022, di Desember itu biasanya sudah ada informasi di Diva Denpasar. Pasti kita forum anak itu melaksanakan sosialisasi foto to school itu ke sekolah-sekolah, sosialisasi mengenai Gembita anak ini. Kalau kalian pengen ikut, tunggu aja, ntar di awal tahun 2023 itu pasti ada pemilihannya. Terus syarat untuk ikut Gembita itu apa? Syarat ikut Gembita yang paling utama itu masih berumur anak ya. Kalian tahu nggak umur anak itu sebenarnya berapa? Di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun ya. Kalau lebih spesifiknya umur berapa? Dari 0 sampai 17 tahun. Oke, benar banget teman-teman. Ya definisi anak itu berumur 0 itu dikatakan masih dalam kandungan, itu masih bisa dikategorikan anak, sampai umur 18 tahun kurang 1 hari. Jadi itu adalah syarat utama untuk mengikuti Gembita anak Kota Denpasar.
Soalnya di Gempita nih banyak soal yang nanya kayak di tahun ini 2022 ini soal pemilihan, kak aku nggak punya background prestasi kak aku nggak bisa apa-apa, kak aku nggak bisa public speaking. Sebenarnya di sanalah kesempatan kita untuk belajar semuanya. Dari awal ya saya pertama kali ikut Gempita saya belum bisa apa-apa. Sekarang pun saya masih belajar soal itu semua. Dari awal Gempita saya takut, saya nggak ada belajar sama sekali. Itu bukti nyatanya. Saya sewaktu Gempita saya udah bareng-bareng dengan 3 orang. Semua itu cowok. Itu sampai sekarang saya bareng karena dia di kepengurusan juga. Saya bertiga itu nggak bisa apa-apa. Yang lain belajar mengenai pemenuhan anak-anak, Hari Anak Nasional, nama Menteri BPPA siapa. Saya ada belajar, saya santai aja, saya cerita-cerita, ketawa-tawa ya itu kan. Karena seru banget kegiatannya. Habis itu saya ikut seleksi, wawancara, ya apa ya saya yang bisa saya tunjukin, apa ya diri saya tunjukin di sana. Itu karena sejatinya kita di forum anak itu enggak menilai seberapa besar sih prestasimu, seberapa besar sih kehebatanmu. Kita di forum anak itu kita mengajak orang yang mau belajar, menjadi ya gimana keinginannya dia menjadi lebih baik kayak gitu. Terus kegiatan FAD itu apa aja sih yang udah pernah dilaksanain? Oke, yang pernah dilaksanain ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan saya sebutin satu-satu, lumayan banyak juga kegiatan-kegiatan kita mengenai pemenuhan anak-anak khususnya, serta pencegahan kekerasan terhadap anak. Itu salah satu contohnya yang sekarang nih, yang baru-baru ini kita sedang melaksanain festival anak di pasar. Jadi festival ini untuk menyambut serangkaian Hari Anak Nasional yang teman-teman tadi sampaikan yang jatuh pada tanggal 23 ya, jatuh pada tanggal 23. Jadi festival anak ini kita kemas dengan tema berkreasi di Desa Mentari, teman-teman. Jadi kita mengajak anak-anak Kota Denpasar, kita membuat suatu desa, membayangkan suatu desa yaitu bernama Desa Mentari. Desa Mentari ini mencerminkan Kota Denpasar, kota berbudaya dengan peduli akan anak-anak muda di sekitarnya. Jadi teman-teman, ini sudah mau akhir lomba karena kita melaksanakan 18 lomba, banyak banget lomba-lombanya. Sekarang ini sudah mau lomba pantoran dan bisnis plan, sudah mau terakhir dan puncaknya pada tanggal 23 Agustus. Jadi teman-teman harus ikut ya puncaknya di gedung Dharma Negara Awaya. Wah, nggak kerasa ya waktu kita udah jalan begitu lama dan waktunya sekarang kita berpisah nih Kak. Terima kasih ya Kak Nova udah mau sharing-sharing informasi tentang Hari Anak ke Sobat Sepeda. Sebelum kita tutup, mungkin Kak Nova mau ada nyampein sesuatu ke Sobat Sepeda yang ada di rumah. Atau mungkin Kak Nova mau promosiin IG FAD juga boleh. Oke, mungkin dari saya karena di sini juga saya dari SMP 10, mungkin sini tip pesan sama teman-teman OSIS serta teman-teman yang lain. Ya kita nggak boleh lupa dengan rumah kita, karena ini saya dititipin pesan juga sama teman-teman saya di forum anak supaya nantinya kita semua nggak lupa akan rumah kita. Kalau misalkan kita mengambil contoh hewan lebah, teman-teman tahu kan hewan lebah? Tahu. Itu sejauh manapun dia mencari madu, sekeliling manapun dia bertualang mencari madu, dia pasti tahu di mana sebenarnya rumahnya. Dia di mana sarangnya itu pasti tahu ya teman-teman. Besar harapan kita, teman-teman OSIS serta teman-teman yang lainnya, jika kalian sudah besar seperti udah punya nama atau gimana, ya itu jangan lupa dengan rumah kalian, di mana kalian dibentuk, di mana kalian diajarin. Serta ingat, pasti kita di pelajaran agama Hindu kita diajarin arti tatomasi. Apa arti tatomasi ya? Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya, jadi teman-teman, ayo kita bareng-bareng ya, kita ingat tatomasi itu apa? Aku adalah kamu, kamu adalah aku, ya kita saling peduli antara satu sama lainnya. Dari hal kecil aja, peduli di teman sekitar kita, sahabat kita, siapa kayak pacar, selingkuhan, bebas. Jadi siapa aja, itu aja sih. Kalau teman-teman kepo dengan Forum Anak dari Kota Denpasar, bisa follow IG kita yaitu @FADenpasar. Di sana banyak banget informasi-informasi yang kita sebarkan mengenai pemenuhan anak-anak serta kegiatan-kegiatan kita yang menarik pastinya. Mungkin itu saja. Nah, sebelum kita tutup, kita mau ngajakin Kak Nova buat nyebutin yel-yel SMP Negeri 10 Denpasar. Oke. Yel-yelnya apa ya?
sepeda kuat, sepeda jaya. Sepeda kuat, sepeda jaya ini rasanya Pak Krisna yang buat ya? Iya. Ya, dari rasanya dari angkatan saya. Itu kelas berapa? Kelas 8 lah saya atau kelas berapa? Itu Pak Krisna pertama kali ngasih sepeda kuat, sepeda jaya. Beda ya, Nek? Ya. 1, 2, 3. Salam sepeda kuat, sepeda jaya. Nah, itu dia dialog dasar episode ketiga kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Nova bisa bermanfaat bagi sobat sepeda ya. Sampai jumpa di dialog dasar episode keempat. Bye.